Halo, perkenalkan nama saya Krisli Hardi, saya seorang video editor. Saat ini saya sedang belajar juga di Pacman AI sebagai siswa dari program Analytics dan Data Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek data viz saya yang berjudul Earning Potential, US Private versus Public College. Untuk dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle ya, yaitu yang berjudul College Tuition, Diversity and Pay yang diupload oleh Jesse Mostipak. Dataset ini memuat data terkait pendidikan tinggi di US seperti biaya pendidikan dan estimasi gaji lulusan universitas tertentu. Sebenarnya di dataset ini ada 4 file, namun saya hanya menggunakan 2 file yaitu salary potential dan tuition cost. Untuk objektif dari project ini sendiri adalah ada 2 ya. Yang pertama adalah apakah potensi pendapatan lulusan kampus swasta lebih baik daripada lulusan kampus negeri? Lalu yang kedua, apakah biaya kuliah yang mahal berbanding lurus dengan potensi pendapatan sarjana? Nah, tujuan dari eksplorasi ini dapat dijawab dengan pertanyaan berikut, yaitu lulusan kampus mana aja sih yang punya estimasi pendapatan tinggi? Kita ambil 20 terbesarnya ya. Lalu bagaimana proporsi antara kampus negeri dan swasta di dalam peringkat 20 teratas tersebut? Lalu berapa sih rata-rata potensi pendapatan lulusan kampus negeri dan swasta? Lalu berapa sih rata-rata biaya kuliahnya antara negeri dan swasta? Lalu yang terakhir, apakah biaya kuliah berkorelasi dengan estimasi pendapatan? Ya, yang pertama ini ada pie chart ya. Bisa kita lihat bahwa proporsi kampus swasta di Amerika jauh lebih besar daripada kampus negeri ya. Proporsi swasta 62% dan kampus negeri 37%. Bisa dibilang jumlah kampus swasta di sana hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada kampus negeri ya. Lalu kita lihat di sini ada 2 gambar ya, yaitu peringkat 20 besar untuk pendapatan awal karir dan pendapatan tengah karir. Bisa kita lihat ya, 90% dari peringkat 20 terbesar ini didominasi oleh kampus-kampus swasta ya. Cuma ada 2 kampus negeri di peringkat 20 terbesar ini, yaitu Colorado School of Mines dan Sunny Maritime College. Nah, berapa sih kisaran biaya kuliah untuk kampus negeri dan swasta? Bisa dilihat dalam box plot ini. Berdasarkan median, bisa kita lihat bahwa kisaran biaya kuliah untuk kampus swasta adalah sekitar $37.000, lalu untuk negeri adalah sekitar $9.000. Seperti yang bisa kita lihat, perbedaannya cukup jauh ya. Untuk biaya kuliah kampus swasta 4 kali lebih mahal daripada kampus negeri. Berikutnya, ini adalah kisaran pendapatan dari kampus negeri dan swasta. Bisa dilihat bahwa kisaran untuk kampus swasta ada di sekitar $50.400, sedangkan untuk negeri ada di sekitar $48.400. Terlihat ya bahwa sebenarnya selisihnya nggak terlalu jauh ya untuk pendapatan awal karir, hanya sekitar 3,9%. Jadi memang membuktikan bahwa sebenarnya lulusan kampus negeri pun pendapatannya masih cukup kompetitif ya dibandingkan dengan kampus swasta. Tapi walaupun selisihnya untuk kisaran pendapatan nggak terlalu beda jauh, kita bisa lihat ya melalui ini box plotnya. Terlihat dari whisker dan outliernya, untuk lulusan kampus swasta punya potensi pendapatan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kampus negeri. Ini bisa kita lihat bahwa outliernya bisa mencapai $90.000 ya untuk pendapatan awal karir, sedangkan untuk swasta hanya di sekitar $75.000. Lalu untuk pendapatan di tengah karir masih nggak terlalu jauh beda, selisihnya sekitar 5%. Bisa kita lihat kisaran untuk tengah karirnya di swasta sekitar $91.400, lalu di negeri pendapatan tengah karirnya di kisaran di sekitar $86.800. Selisihnya meningkat ya dibandingkan yang pada awal karir.
Awal karir cuma 3,9%, namun di sini meningkat menjadi 5%. Nah, untuk analisa yang terakhir, ada nggak sih korelasi antara biaya kuliah dan estimasi pendapatan? Bisa kita lihat pada scatter plot ini, ternyata korelasinya cukup positif ya. Untuk kampus negeri, nilai korelasinya sekitar 0,47 dan untuk swasta di 0,18. Ya, jadi kesimpulannya apa? Saya menarik dua kesimpulan. Yang pertama adalah estimasi pendapatan lulusan swasta memang lebih tinggi daripada negeri. Walaupun memang estimasi pendapatan antara swasta dan negeri nggak beda terlalu jauh ya untuk awal karir dan untuk tengah karir juga nggak beda jauh sekitar 5%. Namun lulusan swasta bisa mendapatkan potensi pendapatan yang jauh lebih tinggi. Ini mungkin dikarenakan karena nggak semua kualitas kampus swasta itu sama ya. Jika kita lihat pada peringkat 20 besar teratas ini, ada beberapa nama yang termasuk kampus swasta unggulan ya, yang termasuk Ivy League seperti Princeton atau Harvard. Jadi memang untuk lulusan kampus-kampus swasta unggulan ini pendapatannya memang bisa jauh lebih tinggi dibandingkan kampus negeri. Lalu kesimpulan kedua, ya benar emang ada korelasi antara biaya kuliah dan estimasi pendapatan lulusan. Berdasarkan scatter plot ini ya, bisa dibilang semakin besar biaya kuliahnya, semakin tinggi juga estimasi pendapatan lulusan kampus tersebut. Ini juga berhubungan dengan pernyataan sebelumnya ya. Kisaran biaya di kampus swasta memang lebih tinggi dibandingkan negeri dan memang terbukti juga estimasi pendapatan kampus swasta lebih tinggi juga daripada negeri. Jadi memang berbanding lulus ya antara biaya kuliah dan pendapatan lulusannya. Tapi meskipun begitu, calon mahasiswa yang cuma mampu bersekolah di negeri nggak perlu berkecil hati karena estimasi pendapatannya pun masih cukup kompetitif dibandingkan swasta, apalagi jika dibandingkan dengan biaya kuliah yang jauh lebih murah, 4 kali lebih murah ya dibandingkan swasta. Bahkan kalau kita lihat di peringkat 20 besar ini pun uh, masih ada ya kampus negeri yang estimasi pendapatan lulusannya cukup tinggi ya dan kompetitif dibandingkan kampus-kampus swasta yang ada di peringkat 20 teratas ini. Ya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dashboardnya ya. Ya, ini bisa dilihat ini judulnya ya, College Private versus Public. Visualis yang saya gunakan hampir sama ya dengan yang ada di Medium, yaitu proporsi untuk kampus swasta dan negeri di US, lalu peringkat 20 besar untuk pendapatan, lalu kisaran biaya kuliah di sana. Nah, untuk kisaran pendapatan di sini, saya menggunakan bar chart ya, agar lebih mudah dilihat. Lalu yang terakhir adalah scatter plot untuk korelasi antara biaya kuliah dan estimasi pendapatan. Ini juga ada halaman kedua, yaitu untuk box plotnya ya, untuk box plot dari pendapatan awal dan tengah karir. Kenapa nggak saya masukkan ke sini? Ya karena seperti yang saya bilang tadi, lebih mudah ya ngelihat bar chart dibandingkan ngelihat box plot. Lebih ringkas juga kelihatannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.